dia tetap hatinya melekat sama Tuhan. Selalu mengucap syukur karena semua adalah anugerah kasihnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap satu-satunya sumber hidupnya sekarang dan kekal. Di tengah proses kehidupan, di tengah kesesakan, ada Tuhan Yesus penolong yang setia. Kasihnya begitu ajaib, menjadi jawaban lebih dari yang diharapkan. Ada Tuhan Yesus yang memulihkan dan membangkitkan kita dari segala keadaan kita kepada rencana dan tujuan Tuhan yang indah. Kalau saudara hari ini ada yang sedang dalam titik lemah, titik keterpurukan, titik terendah dalam hidupmu, Tuhan Yesus yang menolong Melita, Tuhan Yesus yang menolong keluarga Pak Munstar, Ibu Purnama, Kak Ronald, Kak Naldo. Tuhan Yesus yang sama menolong saudara dan saya. Amin. Tetap percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Tetap percaya ada hari depan yang penuh harapan. Amin. Tetap percaya Tuhan menyatakan karyanya yang indah dalam hidup kita. Saya melayani, kembali lagi saya akan sebut, waktu Melisa dimakamkan, dalam bahasa saya ditanamkan pada 10 Desember 2020. Satu pesan Tuhan yang sangat kuat untuk saya sampaikan kepada keluarga, bahwa Melisa pada saat itu ditanam sebagai benih. Dan akan tumbuh, benih itu akan tumbuh memberkati hidup banyak orang. Dan benih itu tumbuh dalam kehidupan Melita. Dan Melita dalam proses Tuhan yang indah, bertumbuh, berkembang, menjadi bunga yang indah, menghasilkan buah. Dan seorang anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seorang anak muda yang tetap mempercayai Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan walaupun banyak proses Tuhan yang dia nggak mengerti terjadi. Seorang yang mengasihi dan melayani Tuhan, berjalan mengikuti rancangan Tuhan. Di tengah kekosongan hatinya dia memberi diri dipenuhi oleh kasihnya Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan. Seorang penyembah Tuhan yang bukan hanya bisa menyanyi dengan nada-nada yang indah, bukan dengan suara yang indah, bukan hanya tampil di gereja, tetapi dia seorang penyembah. Karena setiap detik hidupnya, hatinya melekat sama Tuhan. Saudara dan saya menjadi penyembah Tuhan, bukan hanya karena di gereja kita ada kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, itu baik, itu benar, itu perlu. Tapi saudara dan saya menyembah Tuhan, baik ketika kita di ruang publik, di marketplace, di tengah keluarga kita, maupun di ruang private kita, hati kita takut akan Tuhan, melekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah penyembahan saudara dan saya. Dan Melita menjalani hidupnya bukan hanya sebagai penyanyi rohani, tetapi sebagai penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hidupnya adalah sebuah khotbah, kehidupannya memuliakan Tuhan, kematiannya, kembalinya Mel bersama Tuhan juga memuliakan Tuhan. Dan satu ada pertanyaan yang sangat penting. Kenapa singkat? Kenapa sebentar? Kenapa sekarang? Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, biar jawaban ini menjadi kekuatan buat keluarga. Dan Tuhan tibakan saya mendengar statement Melita bahwa hidupnya sekarang hanya agendanya Tuhan. Dan agendanya Tuhan buat Melita is fulfilled. Agendanya Tuhan buat Melita sudah selesai. Apa yang Tuhan mau jadi dalam hidupnya sudah selesai. Amin. Itu sebabnya dia milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, Tuhan mau bersama dengan dia. Dan saya percaya keluarga yang dikaruniakan juga untuk memiliki Melita, menyerahkan sepenuhnya bahwa Melita adalah milik Tuhan dan agenda Tuhan dalam hidupnya selesai. Dan Tuhan melanjutkan agenda hidupnya di dalam kerajaan sorga. Genap, fulfill, menurut rancangan waktunya Tuhan. Bukan menurut waktu dan rancangan kita. Genap, fulfill.
menurut maunya Tuhan, bukan maunya kita. Bahkan di dalam prosesnya, Tuhan tambahkan. Hanya anugerah Tuhan. Kalau saya keliru, tolong dikoreksi. Melita dikaruniai Tuhan untuk menerima anugerah musik Indonesia, penghargaan musik yang tertinggi dalam dunia musik sebagai penyanyi rohani yang termuda. Ajaib kasih Tuhan. Itu sebabnya dia lukiskan dalam lagu yang terakhirnya. Begitu ajaib kasih-Mu Tuhan. Jawaban hidupku lebih dari apa yang kuharapkan. Amin. Dia mengalami betapa ajaibnya kasih Tuhan. Menolong dalam kesesakan sungguh terbukti. Dan saya percaya bukan hanya Melita yang akan merasakannya dan mengalaminya. Tapi setiap kita yang percaya bahwa Yesus sangat mengasihimu. Kita yang masih hidup, yang sudah mengenal Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih waktu dalam hidup kita, Tuhan panjang sabar untuk kita hidup dalam pertobatan. Agendanya Tuhan buat Melita selesai. Tapi kalau Tuhan masih kesempatan kita untuk hidup, bersungguh-sungguh. Sehingga satu hari the last day itu ada. Saudara dan saya juga dibangkitkan pada akhir zaman. Keluarga mengalami perpisahan sementara waktu. Ada waktu di dalam kekekalan, tidak habis-habisnya. Kerinduan, kekangenan, berjumpa di dalam kerajaan sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan sorga. Sepanjang masa, enggak dibatasi waktu lagi. Tetap setia, nantikan Tuhan. Tetap setia, beri diri, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara dan saya, pergunakan waktu yang ada. Alami kasihnya Tuhan, mengasihi Tuhan, kita milik Tuhan, berjalanlah dalam agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Pergunakan waktu yang ada dengan hidup berjalan dengan Tuhan, rindu firman, rindu memuji menyembah Tuhan. Memandang hidup ini milik Tuhan, setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup kita. Dengan hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Dan jadi berkat Tuhan buat banyak orang, bukan untuk diri sendiri lagi. Karena kita juga telah mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalam hidupku. Secara khusus saya menyampaikan buat generasi muda, anak-anak muda. Karena saya percaya Melita dipanggil Tuhan di dalam rencana Tuhan yang indah dalam setiap proses hidupnya untuk menjadi berkat Tuhan buat generasi muda. Anak-anak muda, seperti gedung bangunan yang tinggi. Dari mana kita tahu pada saat proses pembangunan bahwa gedung itu akan dibangun tinggi. Satu hari teman saya yang ngerti arsitek, dia katakan ada satu gedung yang sedang dibangun. Kamu tahu nggak berapa tinggi gedung itu akan dibangun? Saya bilang nggak tahu lah, tanahnya lagi digali, saya juga nggak ngerti. Lalu dia bilang gini, kalau kamu mau tahu berapa tingginya gedung ini akan dibangun, lihatlah betapa dalamnya pondasinya akan digali. Dengar baik, Tuhan mau membangunmu seturut kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang indah. Anak-anak muda, beri dirimu digali pondasi dalam-dalam di dalam Tuhan. Mungkin saudara yang mengenal Melita, dia mulai melayani Tuhan menjadi penyanyi rohani dari tahun 2021. Tapi sesungguhnya keluarga, papa mama membawa Melita dan Melisa mengenal Tuhan. Pondasi hidupnya dibangun dalam-dalam jauh sebelumnya. Dan dia memberi diri dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Memiliki pondasi yang dalam di dalam Tuhan. Dan Tuhan angkat naik. Amin. Jadi beri masa mudamu dibangun di dalam Tuhan. Masa muda memang hanya sekali. Enggak bisa diputar, enggak bisa diulang. Masa muda itu di mana energi sedang banyak-banyaknya. Justru di situ engkau gunakan untuk membangun hidupmu dan mau dibangun oleh Tuhan. Digali dalam-dalam, di dalam pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Dan kau menjadi anak-anak muda yang siap dibangun tinggi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada.
dengan sungguh-sungguh mau diperlengkapi. Jadi anak-anak muda yang jujur, berintegritas. Sehingga pada saat rancangan Tuhan itu digenapi, enggak ada tagihan jatuh tempo, enggak ada PR, karena masa muda yang bermasalah. Tetapi berjalan terus dibangun oleh Tuhan. Rindu mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Anak-anak muda, aku yang sedang in relationship pacaran yang kudus. Karena ada rancangan Tuhan untuk membangun keluargamu di dalam kasih kemuliaan Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan, dan seturut waktunya Tuhan.